Wah wah wah, di luar prediksi berbagai pihak. Ini dia hasil Timnas Indonesia lawan Lebanon. Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih perbandingan harga pasar pemain Timnas Indonesia dengan Lebanon. Apakah hasil pertandingan malam ini sudah pantas jika dilihat harga pasar? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, supporter Thailand tiba-tiba bilang gini untuk Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Lebanon di FIFA Matchday. Baru saja, laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia melawan Lebanon usai digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 8 September 2025 malam. Pertandingan ini menjadi salah satu tontonan paling ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Terlebih karena skuad Garuda kini ditangani oleh pelatih anyar, Patrick Kluivert. Laga yang berlangsung dalam rangka FIFA Matchday September 2025 tersebut benar-benar menghadirkan duel sengit, di mana kedua tim tampil dengan intensitas tinggi sejak menit pertama. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir, skor masih sama kuat 0,0, menandakan betapa rapatnya pertahanan kedua kesebelasan. Adapun skor akhir laga ini bisa kalian lihat di thumbnail video ini. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Bahkan di menit awal, Indonesia sudah mendapat peluang lewat situasi sepak pojok. Sayangnya, kesempatan itu gagal dimaksimalkan. Dalam 20 menit pertama, dominasi Garuda sangat terlihat. Pasukan Kluivert begitu aktif menekan, menguasai jalannya pertandingan, dan membuat Lebanon sulit untuk sekadar menyentuh bola. Namun, meski penguasaan bola cukup dominan, Indonesia masih kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan lawan yang bermain dengan sangat disiplin. Memasuki menit ke-20, Lebanon mulai berani keluar dari tekanan. Mereka mencoba beberapa kali melancarkan serangan balik cepat yang cukup mengancam. Beruntung, barisan pertahanan Indonesia yang dikomandoi Jai Itzes tampil solid dan sigap mengantisipasi pergerakan lawan. Pertandingan pun semakin memanas di menit ke-26 ketika Miliano Jonathanes mendapat tackle keras dari Hussein Syarafeddin. Insiden itu sempat menimbulkan friksi karena Kevin Dix terpancing emosinya, namun wasit sigap melerai. Syarafeddin akhirnya diganjar kartu kuning sementara Kevin hanya mendapat peringatan. Indonesia baru bisa melepaskan tembakan tepat sasaran di menit ke-35 melalui Stefano Lillipali. Sayang, bola sepakannya masih melambung di atas mistar. 2 menit berselang, peluang emas kembali hadir lewat Mauro Gilstra yang berhasil memenangkan duel udara dengan bek Lebanon. Sundulannya sempat membuat jantung penonton berdebar, tapi bola masih menyamping tipis di sisi gawang. Meskipun begitu, kedua peluang itu menjadi bukti bahwa Garuda terus mencari celah untuk membobol pertahanan rapat Lebanon. Taktik bertahan Lebanon memang terbukti cukup merepotkan. Mereka seolah rela memberi ruang kepada Indonesia untuk menguasai bola. Namun setiap kali pemain Garuda masuk ke area sepertiga akhir, lini belakang Lebanon langsung menutup rapat pergerakan. Disiplin ini membuat barisan depan Indonesia, termasuk Miliano Jonathanes dan Mauro Gilstra, kesulitan mencetak gol. Hingga turun minum, skor 0,0 tetap bertahan, sekaligus menandakan betapa ketatnya pertarungan di lapangan. Meski belum ada gol hingga babak pertama, pertandingan ini tetap menyajikan tontonan menarik, dengan banyak drama, duel fisik, hingga strategi yang berjalan ketat. Para pemain Indonesia tampak berjuang keras untuk memanfaatkan peluang, sementara Lebanon menunjukkan karakter tim yang tangguh dan disiplin dalam bertahan. Penonton pun dibuat tegang dari menit ke menit, menunggu siapa yang lebih dulu membuka keunggulan. Pertandingan ini tentu menyisakan banyak catatan, baik bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar, maupun bagi para pemain yang tengah berusaha membuktikan kualitasnya.
Skor akhir pertandingan ini bisa kalian lihat di thumbnail video ini. Namun yang pasti, laga ini menjadi cerminan bahwa timnas Indonesia terus berkembang dan berusaha tampil kompetitif di level internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah performa timnas Indonesia malam ini sudah cukup menjanjikan? Ataukah masih banyak yang perlu diperbaharui? Terutama dalam hal penyelesaian akhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah bagian dari semangat besar untuk mendukung Garuda terus terbang tinggi. Perbandingan harga pasaran pemain timnas Indonesia melawan Libanon. Baru saja kalian saksikan pertandingan seru antara timnas Indonesia melawan Libanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga FIFA Matchday ini memang menjadi sorotan besar pecinta sepak bola tanah air. Karena bukan hanya menguji kualitas permainan Garuda, tetapi juga menjadi ajang pembuktian sebelum menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini penuh dengan tensi dan atmosfer luar biasa, seakan menjadi gambaran bagaimana langkah Indonesia ke depan dalam menghadapi tantangan besar. Namun, ada satu hal yang menarik untuk dibahas usai laga malam ini, yaitu perbandingan nilai pasar kedua tim. Fakta ini menjadi bahan diskusi hangat karena memperlihatkan bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia dibandingkan Libanon. Data dari Transfermarkt menyebutkan bahwa nilai pasar timnas Indonesia mencapai 29,88 juta euro atau sekitar 519,28 miliar rupiah. Angka yang sangat besar untuk ukuran negara Asia Tenggara, sekaligus menjadi bukti nyata meningkatnya kualitas individu para pemain Garuda. Jika dibandingkan, Libanon hanya memiliki nilai pasar sebesar 6,15 juta euro atau sekitar 106,90 miliar rupiah. Artinya, selisihnya hampir 5 kali lipat lebih besar di pihak Indonesia. Fakta ini tentu membuat banyak orang semakin percaya diri bahwa Indonesia kini punya level yang berbeda. Terlebih jika melihat bagaimana pemain-pemain Garuda mampu bersaing di liga top Eropa. Nilai pasar yang jauh lebih tinggi bukan sekedar angka, tetapi juga cerminan kualitas, pengalaman, dan eksposur internasional yang dimiliki para pemain. Di antara para pemain, nama Jay Itzes menjadi yang paling mencuri perhatian. Bek tangguh ini tercatat memiliki nilai pasar mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 130,36 miliar rupiah. Angka ini sangat mencolok, bahkan jauh di atas pemain Libanon termahal, yaitu kiper Mostofa Ali Matar yang hanya bernilai 375.000 euro atau 6,52 miliar rupiah. Perbandingan ini semakin menegaskan betapa dominannya timnas Indonesia dalam hal finansial dan kualitas individu pemain. Bukan hanya Jay Itzes, Indonesia juga memiliki sederet pemain lain yang kini merumput di Eropa. Emil Audero bersama Cremonese di Italia, Kevin Dix yang bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach, serta Calvin Verdang yang memperkuat Lille di Ligue 1 Prancis. Kehadiran mereka jelas berkontribusi besar terhadap tingginya nilai pasar skuad Garuda. Sementara Libanon masih banyak bergantung pada pemain yang berkarir di liga domestik atau kawasan Asia. Meski begitu, ranking FIFA menunjukkan fakta berbeda. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-118 dunia dengan 1.154,55 poin. Sementara Libanon sedikit lebih baik di posisi ke-112 dengan 1.172,44 poin. Artinya, meskipun Indonesia unggul dalam nilai pasar, Libanon tetap punya keunggulan di ranking dunia yang tentu tidak bisa diremehkan. Inilah yang membuat laga malam ini tetap berjalan menarik, karena sepak bola bukan hanya soal angka, tetapi juga strategi, mental, dan pengalaman bertanding. Libanon sendiri dikenal punya modal pengalaman kompetitif di ajang internasional. Hal ini membuat mereka tetap bisa memberikan perlawanan meskipun secara nilai pasar tertinggal jauh. Namun, dengan kehadiran pemain-pemain muda potensial seperti Rizky Ridho, yang bahkan memiliki nilai pasar lebih tinggi dari Mostofa Ali Matar, kepercayaan diri timnas Indonesia semakin meningkat. Ridho yang bernilai 550.000 euro atau sekitar 10,5 miliar rupiah adalah salah satu bukti nyata bahwa pemain lokal juga bisa menembus level lebih tinggi. Pertandingan malam ini di Surabaya benar-benar menjadi ajang pembuktian. Indonesia datang dengan skuad bernilai fantastis dan dukungan penuh dari ribuan supporter. Sementara Libanon membawa mental pantang menyerah meskipun kalah dari sisi finansial.
Persaingan ini layak disebut sebagai duel yang bukan hanya mengukur kualitas, tetapi juga arah perkembangan sepak bola kedua negara. Sekarang, pertanyaan besarnya, apakah keunggulan nilai pasar benar-benar berbanding lurus dengan performa di lapangan? Atau justru Libanon bisa menunjukkan bahwa sepak bola tak melulu soal angka, melainkan juga soal semangat dan disiplin? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia dengan kekuatan finansial besar ini bisa terus melaju lebih jauh di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi ini pasti akan semakin menarik usai laga penuh gengsi ini. Supporter Thailand tiba-tiba minta bantuan timnas Indonesia saat lawan Irak. Pertandingan penuh drama baru saja usai di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia melawan Lebanon dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung malam ini benar-benar menyedot perhatian publik. Pertandingan ini bukan hanya sekadar uji coba biasa, tetapi juga dianggap sebagai momen penting untuk mengukur kekuatan Garuda menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Para pendukung Indonesia jelas menaruh harapan besar agar tim asuhan Patrick Kluivert bisa tampil maksimal, bukan hanya di laga persahabatan, tetapi juga ketika benar-benar masuk ke babak penentuan menuju Piala Dunia. Sejak awal pertandingan ini memang diwarnai tensi tinggi. Lebanon datang dengan motivasi besar untuk memberikan perlawanan, sementara Indonesia tampil dengan semangat juang tinggi di depan publik sendiri. Laga berjalan ketat, penuh duel fisik, dan sesekali terjadi momen yang membuat stadion bergemuruh. Bagi timnas Indonesia, laga ini menjadi ujian sesungguhnya. Apakah pola permainan dan strategi yang dibangun bisa efektif ketika menghadapi tim-tim kuat Asia di babak kualifikasi mendatang? Namun di balik panasnya atmosfer laga, muncul cerita menarik yang justru melibatkan supporter Thailand. Seperti diketahui, Thailand baru saja berhadapan dengan Irak di final Kings Cup, di mana bintang Irak, Mohamed Ali, menjadi aktor utama kemenangan tipis 1-0 atas Gajah Perang. Sayangnya bukan hanya golnya yang jadi sorotan, tetapi juga aksinya yang dianggap brutal setelah menendang Chanatip Songkrasin. Kejadian itu membuat pemain andalan Thailand menderita cedera dan tentu saja memicu kemarahan besar para supporter negeri Gajah Putih. Yang lebih mengejutkan, kemarahan itu merembet hingga ke timnas Indonesia. Seorang supporter Thailand melalui media sosial bahkan meminta agar pemain Indonesia membalas dendam dengan cara melukai Mohamed Ali di pertemuan kualifikasi nanti. Hal ini jelas mengundang reaksi keras dari publik, karena meski rivalitas Thailand dan Indonesia di Piala AFF selalu panas, hubungan antar supporter sebenarnya cukup cair dan penuh canda. Justru kejadian ini memperlihatkan sisi unik bagaimana supporter Thailand berharap Indonesia bisa menjadi sekutu dadakan mereka di pentas internasional. Di media sosial, nama Justin Hubner langsung menjadi sorotan. Netizen Indonesia dengan gaya khasnya yang penuh humor ramai-ramai menyebut bahwa Hubner adalah sosok yang bisa melakukan tugas itu. Bahkan, beberapa komentar viral menyebutkan, "Justin, Anda punya satu tugas untuk dilakukan." Hingga ada yang menambahkan dengan bercanda, "Tenang, Justin Hubner akan melakukannya gratis di menit ke-97." Candaan ini sontak membuat situasi semakin ramai, menunjukkan bagaimana supporter Indonesia selalu punya cara unik merespon isu-isu sepak bola internasional. Meski begitu, tentu penting untuk ditekankan bahwa sepak bola sejatinya bukan tentang balas dendam atau melukai lawan. Justru momen seperti ini bisa menjadi cermin betapa besar ekspektasi dan emosi supporter dalam mendukung tim kesayangannya. Timnas Indonesia sendiri harus fokus pada persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi mendatang. Laga melawan Lebanon hanyalah langkah awal untuk menguji kekompakan, kedisiplinan taktik, dan mental bertanding para pemain Garuda. Kini, setelah drama di GBT usai, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana timnas Indonesia sudah siap menghadapi tantangan sesungguhnya di level kualifikasi Piala Dunia? Apakah strategi Patrick Kluivert mampu membawa kejutan seperti yang pernah dilakukan di ajang Piala Asia? Atau masih perlu banyak pembenahan? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia sudah menunjukkan kesiapan untuk melawan raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi? Dan apa pendapat kalian tentang supporter Thailand yang tiba-tiba meminta bantuan Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah, karena diskusi ini pasti menarik untuk kita bahas bersama.